Shalom anak-anak, ketemu lagi ibadah online Rabu spesial untuk sarapan surgawi hari ini, tepatnya di hari Rabu ya, Miss Debbie ya. Oke, anak-anak udah siap? Yuk kita mau berdoa sebelum kita mulai untuk Rabu spesial kita hari ini. Yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sebelum kami memulai ibadah kami secara virtual Tuhan, kami mau undang Roh Kudus-Mu hadir di setiap hati kami, supaya apa yang kami pelajari Tuhan, kalaupun kami ulangan Tuhan, kami bisa mengerjakan soalnya Tuhan. Bapa yang baik, lingkupi kami dengan malaikat surgawi, lingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berikan kami tetap sukacita, berikan kami tetap damai sejahtera-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berkati untuk sarapan surgawi kami ini, dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan, kami mendapat sesuatu rema, sesuatu inti firman Tuhan yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak yang percaya katakan amin. Oke, semuanya bangkit berdiri. Sorry ya Mr. Duman sama Miss Debbie tidak berdiri ya. Anak-anak di rumah semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian Bersyukurlah. Na 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 na. Semangat ya, nyanyikan na 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 ya. Bersyukurlah na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku semuanya melompat ya, padamu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na. Sekali lagi katakan oh, na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semua yang katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Siapa yang percaya sama Tuhan katakan yes. 1, 2, 3 yes. Wow, hari ini kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan untuk sarapan surgawi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan. Semuanya tutup matanya. Kita menyanyikan lagu pujian Ajarku Mengerti.
Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, katakan ku mau dengar, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatiku. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatiku. Biar ku mengenalmu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, tentang isi hatimu, tentang isi hatimu. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik selamanya. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatiku. Biar ku mengenalmu, ku mengenal lebih dalam, lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi
hati, Bapa ajarku mengerti. Bapa ajarku mengerti tentang isi hatiku. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, anak-anak, menyembah Tuhan. Tiba saatnya mari kita mau persiapkan hati kita untuk mempelajari dan memperhatikan firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini selalu menuntun langkah hidup kita sehingga kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bahkan hari ini Tuhan, kami sangat mengucap syukur karena kami masih memiliki kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sehingga hari ini Tuhan, kami tetap bersukacita dalam segala hal, kami tetap mengucap syukur dalam segala hal. Itu bukan karena kami hebat, bukan karena kami mampu, tetapi karena ada firman Tuhan yang selalu menuntun, bahkan memberikan kami kekuatan untuk melakukan semuanya. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kuatkan iman kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak yang dikasih oleh Tuhan dari TK, SD, SMP, sampai SMA. Dalam minggu ini, kita belajar tentang hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang hati yang tulus. Kita akan membaca di dalam Alkitab Mazmur pasal 73 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 73 ini ditulis atau merupakan mazmur dari Asyaf. Ya. Asyaf ini adalah keturunan Lewi dari Bani Gerson yang melayani Tuhan di dalam musik dan puji-pujian di hadapan Tuhan. Asaf mengatakan bahwa Allah itu baik bagi orang yang tulus hatinya. Allah itu baik bagi orang yang hatinya bersih. Anak-anak yang disayang oleh Tuhan, zaman sekarang itu kita sulit sekali menemukan orang yang punya ketulusan hati. Kenapa? Sebab orang-orang di sekitar kita itu selalu mengatakan begini, kalau kamu baik, aku juga bisa baik. Kalau kamu jahat, aku juga bisa jahat. Kalau kamu mau berteman dengan aku juga mau berteman dengan kamu. Kalau kamu gak mau berteman dengan aku, siapa lo gitu ya. Artinya apa? Aku juga gak mau ogah berteman dengan kamu. Inilah keadaan, kondisi orang-orang di zaman sekarang. Banyak sekali orang yang ingin mencari keuntungan ketika dia melakukan segala sesuatu, mementingkan dirinya sendiri, bahkan menghalalkan segala macam cara, ya, sehingga sampai mengorbankan orang lain hanya demi keuntungannya sendiri. Anak-anak yang disayang oleh Tuhan, betapa luar biasa jahatnya manusia zaman sekarang, ya. Lalu bagaimana dengan kita sebagai anak Tuhan? Mazmur Asaf mengatakan bahwa Allah itu baik bagi orang yang tulus hatinya. Artinya apa? Allah mencari
orang-orang yang hatinya tulus di hadapannya. Tidak hanya di hadapan Allah, tapi juga di hadapan sesamanya manusia. Kata tulus, anak-anak, di dalam bahasa Ibrani itu artinya sempurna, ya. Perfect. Nah, kata sempurna dalam tanda kutip ya, kata sempurna ini disematkan pada manusia yang didapati tidak ada kesalahan dalam hidupnya. Ya. Lalu pertanyaannya, bisakah kita menjadi orang yang tulus? Bisakah kita menjadi orang yang sempurna? Alkitab katakan jelas bisa. Siapapun kamu. Walaupun kamu masih kecil, TK, ya. Walaupun kamu masih SD, sudah remaja, mulai remaja SMP, bahkan sudah menjadi remaja dewasa SMA. Bisakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tulus? Bisa. Kenapa? Sebab ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, mulut kita mengakui Dia adalah juru selamat, hati kita percaya, maka disitulah Roh Kudus memberikan benih, ya, meletakkan benih ketulusan di dalam hati kita. Karena itu sebagai anak Tuhan yang hidup di zaman sekarang, di dunia yang jahat ini, kita perlu menjaga hati kita. Untuk apa? Untuk tetap tulus dalam segala hal. Dan dimanapun kita berada. Caranya bagaimana? Kita latih hidup kita. Kita latih diri kita setiap hari. Melalui apa? Melalui sikap perbuatan kita. Jadi mulai sekarang diperhatikan. Ketika kamu mau menolong orang, lihat hatimu. Apa motivasimu? Ketika kamu mau berteman dengan orang lain, lihat hatimu. Apa motivasimu? Apa hanya sekedar untuk mencari keuntungan? Atau hanya sekedar mementingkan diri kita sendiri? Supaya saya punya teman banyak, supaya saya dianggap gaul. Ya, jadi saya berteman sebanyak-banyaknya. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak tulus, maka kebaikan Tuhan, kebaikan demi kebaikan Tuhan akan sulit sekali untuk menyertai kita. Kenapa? Karena yang memisahkan kita, ya, yang menghambat kita dengan kebaikan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, dengan berkat Tuhan, itu adalah dosa. Jadi kalau kita tidak tulus, itu dosa. Dan itu bisa menghambat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tapi ketika kita memiliki hati yang tulus, maka kebaikan Tuhan, kebaikan demi kebaikan Tuhan, berkat demi berkat Tuhan, itu akan menyertai hidup kita. Ada sebuah kisah tentang seorang remaja yang miskin namanya Howard Kelly. Karena dia begitu susah, makanya dia bekerja pada salah satu orang untuk menjadi penjual keliling. Ketika dia berjualan keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, berjalan terus, sulit sekali bagi dia untuk mendapatkan uang. Kenapa? Karena dia harus mengumpulkan uang untuk biaya sekolahnya. Tapi dia tidak pantang menyerah. Karena dia yakin ketika dia lakukan semuanya itu dengan segenap hati, maka Tuhan akan menyertai dia dan berkati dia. Tetapi karena kesulitan demi kesulitan, keletihan demi keletihan menghinggapi hidupnya, hampir saja dia menyerah. Suatu hari ketika dia terus berjalan, sedang berkeliling berjualan, semakin jauh dia berjalan, dia kelelahan anak-anak. Ya, dia lelah sekali. Dan ketika dia melihat kantongnya, dia hanya melihat uang 10 sen. Mau beli minum,
nggak cukup. Mau beli makan sayang uangnya. Saya harus bayar uang sekolah. Dagangan saya belum laku. Ya, nggak ada yang beli. Semakin dia jauh berjalan dan akhirnya dia mikir gini, saya mau ketuk pintu satu rumah dan saya cuma mau minta minum air putih aja. Kemudian dia berjalan dan dia mengetuk sebuah rumah. Bisakah Anda memberikan saya minum air putih saja? Lalu kemudian orang yang membuka pintu itu adalah seorang gadis muda, seorang gadis dewasa. Ya, lalu kemudian gadis dewasa ini mempersilahkan dia duduk. Lalu kemudian Hawat disajikan atau disuguhi makanan dan susu yang hangat. Lalu kemudian ketika Hawat sudah kenyang makan, dia berpamitan. Lalu kemudian Hawat mengatakan, berapa yang harus saya bayar untuk makanan dan susu yang sudah saya nikmati hari ini? Kemudian gadis dewasa ini mengatakan, kamu tidak perlu membayar. Semuanya ini gratis untuk kamu. Lalu kemudian Hawat mengucapkan terima kasih. Ya, dia begitu bersyukur, terima kasih atas pertolongannya. Sebab dengan makanan dan air susu yang hangat itu, Hawat kembali sehat, tubuhnya yang letih kembali disegarkan. Dan akhirnya Hawat melanjutkan perjalanannya. Kemudian tahun berganti. Lalu gadis dewasa yang pernah menolong Hawat ini lama-lama menjadi seorang yang berumur, menjadi wanita parubaya, dan akhirnya ketika dia tua, dia sakit. Sakitnya begitu parah dan penyakitnya ini langka. Kemudian dokter mengatakan, kamu nggak bisa dirawat di sini. Lalu kemudian kamu harus dirujuk ke rumah sakit besar di daerah kota. Di sana ada seorang dokter yang hebat. Dia ahli dalam menangani penyakit-penyakit yang langka. Dan akhirnya kemudian dirujuk. Ya, wanita parubaya ini dirujuk ke rumah sakit yang besar dan akhirnya ditangani di situ. Ya, dan ketika ada di rumah sakit yang besar, ada seorang dokter yang ditunjuk untuk menangani. Dan ketika dilihat profil siapa yang sakit, namanya siapa, umurnya siapa, fotonya seperti apa, ya. Dan kemudian anak-anak, ternyata Hawat Kelly ini dengan perjuangannya dan pertolongan Tuhan, dia meraih cita-citanya menjadi seorang dokter ahli dan dia praktek di rumah sakit itu. Ketika Hawat ini mengetahui ada pasien kiriman dari kota kecil untuk dirawat, Hawat membaca profilnya, dia lihat fotonya dengan teliti dan akhirnya ketika Hawat melihat, dia kaget, wah, ini adalah seorang wanita muda yang pernah memberikan saya segelas air susu dan makanan. Dan akhirnya Hawat memutuskan, dalam rapat para dokter, dia memutuskan, oke, saya yang mengajukan diri untuk merawat pasien ini sampai sembuh. Dan akhirnya anak-anak, Hawat rawat pasien ini, wanita parubaya ini dengan segenap hati dan akhirnya wanita ini menjadi sembuh. Dan ketika wanita ini sembuh, wanita ini menjadi sadar, ya, dia udah siuman, badannya udah segar, kemudian wajahnya mulai menunjukkan raut muka yang sedih. Kenapa? Karena dia mikir, waduh, saya harus bayar rumah sakit nih. Ini rumah sakit di kota, rumah sakit besar pasti mahal. Penyakit saya juga langka, pasti mahal harganya. Dia mikir anak-anak dengan agak sedikit muka yang berkerut, muka yang tidak bersemangat. Akhirnya dia tetap pasrah. Tapi kemudian ketika perawat datang, dia nanya, boleh saya minta tagihan rumah sakitnya? Oh iya boleh, di print. Kemudian diantar. Dan ketika tagihan rumah sakitnya itu diantar anak-anak, dia buka. Di dalam amplop itu ada satu surat yang mengatakan, dia udah getar-getar tuh, berapa nih jumlahnya, berapa dolar nih jumlahnya. Tapi ketika dia buka, di situ ada satu kalimat. Telah lunas dibayar dengan makanan dan segelas susu. Ketika
Ketika wanita ini membaca tulisan itu, dia langsung kaget dan dia langsung teringat berapa puluh tahun yang lalu ada seorang anak laki-laki yang dia tolong dengan hati yang tulus. Anak-anak, dari kisah ini kita belajar bahwa kebaikan Tuhan menyertai orang yang tulus hatinya. Kebaikan Tuhan menyertai orang yang bersih hatinya. Terhadap sesama, bahkan terhadap Tuhan. Jadi apapun anak-anak yang kalian lakukan, ingat Tuhan tidak pernah berhutang. Karena itu jangan pernah hitung-hitungan. Dalam segala hal, dalam segala perbuatanmu, jangan pernah hitung-hitungan. Ini sangat sedih kalau ngelihat mamanya suruh minta tolong anaknya. Nak, tolong beliin mama di warung tepung. Upahnya apa? Upahnya berapa? Aduh. Anak-anak, jangan kita menjadi anak yang seperti ini. Karena Tuhan mau hatimu tulus terhadap siapapun. Tidak ada motivasi apapun. Tidak boleh punya motivasi apapun ketika kita berbuat sesuatu. Kecuali satu motivasi, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa, minta hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita memiliki hati yang tidak tulus, kita selalu ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan keuntungan dari segala hal yang kita perbuat terhadap orang lain. Mari, hari ini kita mau minta ampun sama Tuhan. Biar Tuhan melalui Roh Kudus memperbaharui hati kita. Sehingga kita menjadi anak-anak yang tulus hatinya. Menjadi anak-anak yang bersih hatinya. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Bapa di dalam sorga, inilah hati kami ya Tuhan, inilah hidup kami ya Tuhan. Ampuni segala ketidaktulusan hati kami selama ini Tuhan. Kalau selama ini kami sering ingin mencari keuntungan, kalau selama ini kami sering mementingkan diri sendiri, ampuni kami ya Tuhan. Sebab kami tahu Engkau baik bagi orang yang tulus hatinya. Roh Kudus, jamah hati kami, ubahkan hati kami, supaya mulai hari ini kami memiliki hati yang tulus terhadap mama, terhadap papa, hati yang tulus terhadap teman, terhadap orang lain, bahkan hati yang tulus terhadap Tuhan. Ketika kami berdoa, ketika kami datang menyembah Tuhan, hati kami tulus hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, sampai di sini ibadah hari ini. Dan kita ketemu kembali di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.